MindID sebagai holding company dan juga majority shareholder-nya dari IBC ya, Indonesia Battery Corporation, kita mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menjadi world class company. Nah, persyaratan untuk menjadi world class company, maka dia harus menjalankan mandat-mandat pemerintah sebagai bentuk penugasannya. Dari mulai dia melakukan eksplorasi agresif, kemudian juga melakukan ekspansi dalam hal kepemimpinan pasar, sampai juga dia memperkuat bisnis downstream-nya, atau yang lebih kita kenal dengan hilirisasi. Nah, dalam kerangka downstream bisnis itu, salah satu dari penguatan downstream itu adalah memperkuat ekosistem EV. Dalam hal ini adalah EV battery. Jadi memang kita mendorong IBC sebagai anak perusahaan kita untuk dia bergerak lebih cepat lagi sebagai investment company. Sebagai investment company, dia juga harus menguasai proses manufacturing. Tapi dengan waktu dan keterbatasan yang ada, tidak mungkin kan kita mempelajari itu dalam waktu yang cepat, sehingga kita melakukan strategic alliance. Nah, alhamdulillah ekosistem industri itu kita punya semua ya, Prof. Nikel kita termasuk terbesar di dunia, 4 besar di dunia. Nah, nikel yang kita miliki ini memang kan nanti akan outputnya adalah katoda baterai kan, katoda baterai. Nikel kita ini memang ada nikel, ada 2 kategori nikel kan, kelas 1, kelas 2. Ada yang oksida, katoda oksida, ada yang sulfida. Nah, sulfida ini kan memang untuk kategori yang nikel kelas 1, memang kita nggak ada. Itu adanya di Rusia, di Australia. Nah, kita ini di Indonesia ini yang kategori kelas 2. Tapi yang kategori kelas 2 ini juga bagus. Tapi harus ditransfer, ditransform dalam teknologi yang namanya HPAL. Hidrometalurgi. Nah, HPAL ini nggak ada teknologinya. Sehingga sesuai mandat kita, kita harus mempercepat strategic alliance untuk upgrade teknologi, dan itu dimiliki oleh CATL. Maka kita mendorong IBC segera percepatan JV agreement dengan CATL. Alhamdulillah sudah sign 1-2 bulan yang lalu, sudah accomplish semuanya, tinggal kita eksekusi untuk chip in secara finansial dan juga mempersiapkan manufakturnya dengan baik, dengan benar, dan juga roadmap transfer of knowledge-nya. Jadi HPAL itu harus kita kuasai teknologinya, Prof. Kita tidak boleh tergantung sama CATL. Kita harus bisa membangun HPAL sebagai sarana dan prasarana di mid-term-nya. Kita harus kuasai mid-term-nya ini sebelum kepada downstream-nya. Ini harus kita kuasai. Sehingga kita tidak tergantung juga proses bisnis itu dengan negara lain. Tapi saat ini kita memang harus banyak belajar dari CATL untuk melakukan strategic alliance itu. Jadi dari nikel kelas 2 tadi, Mbak, nikel itu kita upgrade menjadi nikel kelas 1, sehingga jadilah dia baterai katoda. Dan ini mungkin sekalian aja kali ya Pak Dhani, terkait mengenai roadmap pengembangan industri baterai listrik EV di Indonesia nih seperti apa sih gitu ya. Apalagi kan tadi udah dijelasin banyak hal. Sebenarnya kalau itu tinggal di depan mata sebenarnya jalan gitu ya. Nah, gambarannya seperti apa sih Pak kalau kita bicara mengenai roadmap ini? Baik, pertama di tahun 2022-2023 ini kita memang mematangkan JV agreement kita. Karena tadi yang sampaikan bahwa kita tidak punya teknologi itu, terutama tadi HPAL, sampai dengan precursor baterai, sampai juga nanti dengan baterai recycling, kita masih banyak belajar dari CATL, dari LG. Memang kita fokus kedua itu, Prof. LG, CATL, ya kan. Nah, tentu yang banyak mau berafiliasi dengan alliance dengan kita itu banyak, Prof. Tapi kita memilih mana yang bisa melakukan transfer of teknologi ke kita. Kita juga kan tidak mau tergantung terus ya, Prof. Banyak partner yang mau berminat dengan IBC. Tapi kita pilih-pilih. Karena komitmennya harus transfer of teknologi, transfer of knowledge. Dan juga sampai kepada ya precursor, ya kan, sampai juga kepada baterai recyclingnya. Ya, komitmennya ada. Sehingga ini kan kita harus punya partner yang punya komitmen terhadap circular economy. Jadi circular economy itu menjadi key success factors untuk kita bisa memperkuat ekosistem industri EV. Nah, roadmap kita yang pertama ini kita beresin dulu soal JV agreement-nya, karena sebagai investment company memang harus ada bentuk business modeling yang kuat dulu di IBC-nya. Setelah JV terbentuk 2022-2023 dengan partner International Alliance, maka kita 2023-nya ini sampai 2024-nya kita ambil untuk yang kendaraan roda 2. Nah, kita ambil license-nya nih, makanya kita beli Gesit. Itu kan, Gesit itu adalah bagian dari strategik anorganiknya dari IBC untuk melakukan akuisisi supaya kita menguasai dulu manufacturing-nya. Karena ini kan nggak punya manufacturer. Nah, manufacturing harus ambil dari yang sudah settle. Nah, Gesit kita ambil nih.
kita ambil, kita punya OEM sendiri. Nah dari situ kita akan melakukan penetrasi pasar. Nah off-taker-nya nanti rantai pasoknya ya harus BUMN juga dong, ya kan untuk off-taker ini. Nah, tapi kan kita nggak bisa juga maksa juga, karena tapi yang paling penting kita yakinkan kepada pasar, kepada captive market kita bahwa kita punya value added, bahwa Gesit punya value added dibandingkan dengan produk yang lain. Tapi paling nggak master model untuk roda 2 ini, EV roda 2 ini harus jadi dulu. Ini 2023. Sampai 2024, 2025 kita buat namanya baterai cell. Punya lagi cell to pack-nya, Prof. Punya lagi ISS integrator-nya. Punya lagi EV infrastrukturnya sudah settle. Nah, 2025 nickel pyro plant-nya sudah jadi, kemudian nickel hydro plant-nya udah ada, HPAL-nya kita udah kuasai, baru 2026-nya kita punya model kendaraan yang sudah bisa dilakukan penetrasi pasar di domestik maupun ekspor, baik itu roda 2 maupun roda 4. 2026 sih tinggal 3 tahun lagi sih 3 dari tahun sekarang lagi. sih. Itu kayak cuma tinggal sebentar lagi gitu ya. Dengan optimisme yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani, kita bisa nggak sih produksi semuanya, Prof, kan kalau kita tadi bicara baterai kan ada ujung negatif, ada tengahnya, ada ujung positifnya. Ada nggak nih semua komponennya nih? Ya, tadi kita berbicara, kemarin kita udah bicara nikel nih ya. Oke, nikel saya sure juga ya. Yang penting kita bisa memproses dari prekursor sama ini. Lithium, masih bertanyaan. Dengan Lapindo, I'm not sure. Ya, tapi kita harus ada strategi untuk mencari source di Indonesia. Tapi kalau kita bicara baterai, tadi kan nikel untuk dengan lithiumnya itu jadi cathode material. Di tengahnya itu kita perlu elektrolit lithium. Tapi yang di negatif side, kita perlu graphite. Jadi masih ada PR dari pemerintah untuk mencari sumber daripada graphite tersebut. Apakah kita ambil dari Afrika biasanya Kongo paling besar ya, atau kita dengan China ya. Potensialnya nggak ada di Indonesia Bu graphite, Bu? Nah, pertanyaannya itu sama mungkin seperti juga tadi lithium ya. Mungkin kita ada yang membuatnya itu dari petroleum coke ya, dari waste sebenarnya ya, atau dari batuan yang sisa batu bara. Tapi itu kan perlu betul-betul dieksplor ya, karena baterai tanpa graphite itu nggak jadi itu, karena itu harus ada negatifnya ya. Nah tapi tentu saja bicara baterai itu hanya bagian positif, negatif dan elektrolitnya. Kita perlu ada namanya separator. Separator itu yang kita bisanya disebutnya cell guard, itu polimer, bentuknya polimer. Kita membutuhkan pula itu ya. Kemarin ada company yang dia sudah bikin etilen karbonat itu untuk campuran litiumnya. Nah di luar itu kita ketika bicara casing, nah ini mungkin good news juga ya. Casing itu bisa pakai biasanya silinder can, ya itu perlu aluminium. Saya yakin dari inalum sudah oke lah ya. Tapi juga kita perlu pouch case. Kalau yang buat soft ini. Nah ini ternyata di Indonesia ini sudah ada industri yang memproduce soft case tersebut. Tapi mereka itu ketika diskusi tidak tahu kemana akan dipakai, akhirnya diekspor ke China. Mungkin Pak Dhani kalau itu kita rangkai ya, tidak semuanya memang kita harus membuka juga kepada yang memang bagian polimernya, elektrolitnya dan sebagainya. Saya kira Indonesia bisa mempercepat itu. Ya, mungkin tadi IBC bisa konsentrasi tadi yang besar-besar tadi HPAL dan sebagainya. Saya kira mesti seperti itu. Mungkin bisa